Selamat malam saudara-saudara, kita bersyukur kembali berjumpa di dalam renungan malam Jemaat Rahmat Sangatta pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2020. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Sucikanlah kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita dari Lukas pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara-saudara, kontroversi di seputar Sabat. Hukum Sabat yang sangat dipatuhi masyarakat Yahudi berasal bukan hanya dari hukum Taurat saja, melainkan dari kisah penciptaan juga. Sabat mengatur orang berhenti bekerja pada hari yang ketujuh. Namun dalam waktu kemudian ada beberapa aturan tambahan yang sifatnya mengikat sehingga orang seolah-olah tidak boleh bergerak sedikit pun pada hari Sabat. Itulah sebabnya orang Farisi melancarkan protes ketika melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya pada ayat yang pertama pembacaan kita. Padahal Taurat sendiri mengizinkan orang memetik bulir gandum dengan tangan bila melalui ladang gandum yang belum dituai. Referensinya pada Ulangan pasal 23 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Namun saudara-saudara, orang Farisi lebih menyoroti tindakan para murid sebagai memanen sementara menggilas gandum dengan tangan dianggap sebagai tindakan untuk persiapan makan. Nah, menjawab pertanyaan orang Farisi, Yesus membandingkan tindakan para murid dengan tindakan Daud yang tidak disalahkan dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Juga di dalam 2 Tawarik pasal 30 ayat 18 sampai 20. Apa yang dilakukan oleh para murid
tidaklah bertentangan dengan Taurat, maka seharusnya orang Farisi tidak menyalahkan para murid. Jika Daud saja boleh melakukannya, apalagi anak manusia yang memiliki otoritas atas hari Sabat. Saudara-saudara, dalam kesempatan Sabat yang lain, ahli Taurat dan orang Farisi menunggu-nunggu kesempatan untuk mengkritik Yesus. Dan ini juga banyak terjadi dalam kehidupan kita. Mencari cara untuk menjatuhkan orang, untuk mempersalahkan orang, untuk mengkritik orang. Dan anehnya ketika terjadi juga dalam persekutuan kita. Namun ternyata Yesus juga sudah mengalami itu, saudara-saudara. Dalam pembacaan kita ini, terjadi ketika Yesus menyembuhkan orang yang tangan kanannya lumpuh. Pada ayat yang ke-6. Menanggapi apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menanyakan tentang perbuatan yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Berbuat baik atau berbuat jahat. Allah memaksudkan Sabat untuk kesejahteraan umat manusia, maka umat Tuhan seharusnya menjadikan hari itu sebagai hari untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, aturan-aturan agama dibuat untuk ditaati, tetapi bukan secara kaku, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus serta dengan motivasi untuk menyenangkan hati Allah. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, kita diikat oleh aturan. Manakah yang di atas aturan ataupun firman Tuhan? Persoalannya juga saudara-saudara, bila kita taat sementara orang lain tidak, janganlah kita menjadi hakim atas dia. Itu bukan hak kita. Yang perlu dilakukan adalah bicarakanlah baik-baik, doakanlah, mohon tuntunan Roh Kudus memampukan kita untuk semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk terus menjalani kehidupan beriman kami dalam terang firman. Bahwa kami mengutamakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami lebih menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, ketimbang lebih banyak membicarakan tentang aturan-aturan yang kami buat, yang mana kadang aturan-aturan itu lebih di atas dari firman-Mu. Aturan-aturan itu membuat kami kaku dalam berbuat kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal sesungguhnya itulah panggilan kami selaku anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami hanya mampu ketika Roh Kudus menuntun, memberkati kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Bapa di sorga, pimpin sertai kami malam ini dalam peristirahatan kami. Juga setiap umat-Mu, jemaat-Mu, orang tua, sanak saudara, istri, anak-anak kami, suami di mana saja mereka berada, Tuhan jaga, lindungi, peliharakan mereka, sehingga tetap dalam hadirat, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita. Shalom.